Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasution. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi. Nah, sebelumnya apa sih perbedaan sosiologi dan antropologi? Jadi sosiologi itu merupakan kegiatan masyarakat, dan antropologi itu diartikan sebagai kebiasaan masyarakat. Jadi sosiologi itu merupakan kegiatan masyarakat, dan antropologi itu merupakan kebiasaan masyarakat. Nah, apabila sosiologi itu sudah berguna bagi masyarakat, maka kemungkinan besar itu akan menjadi antropologi. Atau bahasanya tuh yang lebih mudah dipahami itu begini. Apabila kegiatan masyarakat yang berguna, maka kemungkinan besar akan menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi itu akan menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi dari sosiologi menjadi antropologi gitu. Nah, siapa sih masyarakat yang menggunakannya itu? Ya pasti orang sekitar situ, dan juga masyarakat di sini itu ya orang organisasi, individu, kelompok, dan itu termasuk ke masyarakat gitu. Dan apa sih hubungan antropologi dan sosiologi ini ke ekonomi gitu? Nah, dari sosiologi dan antropologi ini terhadap unsur ekonominya itu kita mendapatkan yang pertama itu pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan di sini yaitu pembangunan yang merata. Artinya semua daerah di Indonesia itu memiliki hak yang sama di pembangunan, hak yang sama di pembangunan. Dan apabila pemerataan pembangunan ini sudah tercapai gitu kan, pasti akan berujung ke pemerataan pendapatan. Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan di sini bukan berarti pembangunan antara ibu kota Jakarta dengan di desa itu sama gitu, bukan. Tapi di sini hak antara daerah dengan ibu kota Jakarta, setiap daerah itu memiliki hak untuk pemerataan pembangunannya gitu. Bukan berarti pemerataan pembangunan antara ibu kota Jakarta dengan di desa itu sama. Nah, begitu juga dengan pemerataan pendapatan. Bukan berarti pendapatan antara menteri dengan masyarakat itu sama, bukan. Artinya itu hak pemerataan pendapatan, ya hak pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat itu di daerah itu juga harus mendapatkan hak itu gitu. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang sumber dayanya. Sumber daya dari sosiologi dan antropologi. Sebelumnya tadi kita udah bahas kalau misalnya sosiologi itu yaitu kegiatan masyarakat, dan antropologi itu kebiasaan masyarakat. Nah, jadi contohnya itu yang kita dapatkan dari sumber daya dan lingkungan hidupnya itu, ya kita contohnya aja di sebuah desa itu pasti ada, saya pernah dengar cerita kalau misalnya di sebuah desa itu pasti ada yang namanya untuk mengolah sumber daya alam kan. Contohnya itu desanya itu membuat batu bata, dan batu bata ini digunakan dulunya itu sebagai kegiatannya saja, tapi sekarang udah menjadi kebiasaan gitu. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk membuat batu bata itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.